Saya mau tanya Pak Ustadz, yang dimaksud memperbagus wudhu itu seperti apa Pak Ustadz? Ada dalam hadis Ibnu Majah nomor 277 dinyatakan bahwa barang siapa berwudhu dan membaguskan wudhunya, kemudian dia menuju masjid, setiap langkahnya menghapus dosa dan menaikkan derajat. Yang memperbagus wudhu maksudnya gimana Pak Ustadz? Iya. Sering melihat orang wudhu tuh kalau kepala satu. Iya. Itu tadi mungkin terkait dengan membaguskan wudhu. Iya. Satu lagi, kalau kita sedang sholat sunnah itu ya di masjid ya, sunnahnya itu disirkan atau dizaharkan Pak? Karena kadang-kadang kalau kita sedang sunnah gitu agak rapat, ada yang suara dizaharkan kok mengganggu juga gitu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil aziz may yuridillahu bihi khairan yufaqqih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Wa qala ta'ala laula nafara min kulli firqatin minkum. Lupa saya ya, dan surat Taubah. Apa kabar Bapak semuanya? Alhamdulillah. Allah pertemukan kita di bulan Muharram ini dalam suasana ibadah, dalam suasana silaturahmi sesama saudara kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah melapangkan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita, dan Allah berkahi hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah tentang fikih. Bapak dan Ibu rahimahullah, sebelum saya sampaikan lanjutan tentang toharah ya, sebenarnya sudah saya sampaikan dulu untuk mengingat saja bahwa pemahaman kita terhadap agama itu adalah bagian daripada kebaikan. Kata Rasulullah, barang siapa Allah kehendaki, tadi hadis saya baca, menjadi orang yang baik, maka oleh Allah dipahamkan dengan agama ini. Nah, begitu. Jadi may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Nah, begitu. Allah pahamkan fikih, dari kata fikih. Jadi dalam surat Al-Baqarah atau apa juga begitu. Ya, laula nafara min kulli firqatin minkum ta'ifatun. Liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u. Kenapa tidak sebagian dari kalian itu pergi dari segolongan kalian itu ta'ifatun agar mempelajari agama, lalu mereka setelah itu memberi peringatan kepada kaumnya ketika kaumnya itu pulang dari peperangan, pulang dari berbagai macam penjuru-penjurunya. Jadi artinya memahami agama ini adalah bagian daripada kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari hamba Allah kita-kita. Ya, pemahaman fikih. Nah, fikih tentang kita kenapa ngaji fikih. Jangan sampai kita alami tentang fikih. Saya tidak pernah tahu. Tunggu dulu, ilmu kita belum ada apa-apanya. Kalau nggak berazab, bagaimana Imam Syafi'i? Bagaimana Imam Al-Hambali? Bagaimana Imam Hanafi? Imam Samudra? Imam Samudra? Ya kan? Banyak lagi imam yang lain. Ya, artinya apa? Mereka memahami fikih.
bukan sekedar khusus Quran dan Sunnah saja, hadis saja, gitu ya. Jadi kalau kita Quran Sunnah nggak terpikir, maka akan nabrak mana-mana, gitu. Nabrak kemana-mana, begitu. Dan nggak ngerti tentang masalah bagaimana pemahamannya, bagaimana realitanya, begitu. Bagaimana cara menyampaikannya, begitu. Nah ini kalau kita kaum muslimin memahami ini semuanya, nggak ada perbedaan yang akan memacu atau memicu daripada perceraian ataupun perpecahan. Yang ada perbedaan itu seperti perbedaan bunga di tempat yang dikumpulkan dalam taman. Semakin banyak bunganya, semakin indah warnanya, semakin indah dilihatnya. Itu juga manusia. Mari tahun baru Hijriah ini kita hijrah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak semangat menjadi semangat, dari yang dulunya ya, belum pernah membaca, tidak latihan membaca. Nah, kita lihat bab yang berikutnya tentang wudu. Yang disunahkan untuk berwudu. Kemarin sudah saya sampaikan bulan yang lalu, ketika zikir kepada Allah disunahkan berwudu. Ketika mau tidur wudu. Ketika junub ya, sebelum mandi kita wudu dulu ya. Kemudian setiap kita selesai makan dari daging-daging ataupun benda-benda yang dibakar, setiap selesai wudu batal ya, kemudian wudu lagi, itu juga sunnah. Nah, menjaga wudunya itu yang terakhir. Tentang menjaga wudu adalah sunnah. Jadi ada seorang sahabat yang terumpahnya ada di surga ya, terdengar oleh Rasulullah disampaikan. Siapa Ustaz namanya? Siapa yang tahu? Bilal bin Rabah. Bilal, kenapa? Saya dengar terumpahmu kok udah di surga ini, bagaimana ini? Begitu kan? Apa yang kau lakukan? Bingung beliau, apa ya? Terumpah saya udah di surga, padahal saya masih hidup di dunia. Gitu. Beliau mengatakan akhirnya, ya kalau saya selesai wudu kemudian batal lagi, saya wudu lagi. Setiap wudu selesai wudu, saya sholat 2 rakaat. Gitu Pak. Oh begitu. Itu namanya sunnah takririyah. Nah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah takririyah, ada sunnah fi'liyah. Qauliyah adalah perkataan Rasulullah. Ya, takririyah adalah yang disetujui Rasulullah. Fi'liyah yang dilakukan Rasulullah. Lalu sekarang adalah fawaidu yahtaj al-mutawaddi'u ilaiha. Beberapa hal yang seorang yang melakukan wudu ya, itu memerlukan hal ini. Yang pertama, al-kalamul mubahu asna al-wudu'i mubahun. Perkataan yang boleh dilakukan, dikatakan ketika wudu, ketika dia ngomong boleh. Nah, maksudnya apa? Kalau ngomong yang baik-baik boleh, ketika sambil wudu ngomong gitu. Tapi kalau perkataannya yang kasar-kasar, haram dan ataupun jorok bahkan horor, nah, kan gitu ya, maka tidak boleh dilakukan. Walam yarid fi sunnati ma yadullu ala manhi. Tidak ada dari hadis ataupun sunnah yang melarang tentang ngomong saat berwudu. Tapi jangan sampai ketika kita anak-anak ribut, berisik di kamar mandi, tempat wudu, ribut terus wudu, berisik kamar, diam. Nah, misalnya begitu. Itu anak-anak malah bukan diam tapi malah takut pergi besok lagi nggak usah ke masjid. Kenapa? Bapak-bapak garang. Gitu. Kalau ada masjid banyak anak-anaknya, itu tanda-tanda masjid itu masa depannya cerah. Kalau zaman sekarang ada masjid kok aki-aki semua, itu tanda-tanda masjidnya akan mati. Gitu. Ya, begitu. Makanya kita harus ajak tuh anak-anak cucu kita, yang laki-laki nih khususnya. Kalau gitu ya, ajak ke masjid. Jangan disayang-sayang. Nggak ada di sini misalnya Ustaz. Kenapa? Ke pondok semua. Ya, putri apalagi juga. Gitu kan. Jangan sampai kaum ibu, anak-anak putrinya nggak ngerti agama. Khususnya membaca surat An-Nur, surat An-Nisa. Baca. Gitu. Kan ada taklim, nah, remaja putri, taklim remaja putra. Gitu caranya. Nah, ini DKM tanggung jawabnya ini, bukan tanggung jawab Ustaz, ya kan? Gitu kan? Itu Ustaz hanya nyampaikan saja. DKM bagaimana memanage khususnya bagian remaja, bagian kepemudaan. Ya. Kemarin kan pagi sudah saya sampaikan tentang Ashabul Ukhdud waktu itu. Ya, ikan
dukun aja itu ngomong kepada rajanya. Nanti Bapak baca tafsir Ibnu Katsir tentang surat Al-Buruj. Itu dukun yang menjadi penasihat spiritual raja ya, dalam kisah ya surat Al-Buruj itu. Beliau sudah tua, beliau bilang, "Hei raja, tolong, saya ini sudah tua, perhatikan saya sudah tua, kirim anak muda kepada saya ajarkan tentang perdukunan." Tuh, begitu, ya kan? Begitu. Gimana Pak? Dukun aja ngajak ya rajanya untuk ngirim pemuda, gitu. Nah, saya udah pernah ngajak Pak, ke wali kota, ke Pak Menteri. Kenapa saya ngomong Pak Menteri, pemudanya, begitu ya, menteri-menteri. Ya, terkadang saya ketemu di kantor mereka ketika saya khutbah di kementerian. Begitu saya sampaikan, ngobrol, kirim Pak, yang muda-muda dari kementerian ini, anak-anak mereka buat family gathering, yang muda sendiri. Nah, begitu Pak, harus begitu Pak. Kalau nggak begitu Pak, nanti saya di akhir ditanya, ente dekat menteri kenapa diem aja? Begitu, kena juga saya. Begitu sampaikan ke berbagai macam penjuru yang muda-muda juga supaya paham. Begitu. Karena dukun aja seperti itu. Berikutnya lagi, apalagi tentang yang perlu diperhatikan seorang yang wudu. Ad-du'a inda ghusl a'dha batilun la asla lahu. Doa di saat membasuh anggota tubuh atau menyiram atau mengusap anggota wudu. Nyiram, membasuh, mengusap, basuh muka. Setiap basuh ini doa, setiap ini doa, setiap ini doa, itu dalilnya nggak ada. Gitu Pak. Jadi setiap umur doa, muka doa, tangan doa, itu nggak ada dalilnya. Saya juga belum tahu dalilnya di mana. Gitu ya. Wal matlub al-iktisar al-ad'iyah allati taqaddama dzikruha fi sunanil wudu. Ya, jadi yang disuruh adalah tidak banyak doa saat berwudu. Ya, saat berwudu tidak banyak doa kecuali dengan doa yang sudah ada. Nah, begitu. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya dalam sunnah-sunnah wudunya. Begitu Barakallah. Jadi ketika wudu doanya Anda sudah khusus, jangan banyak doa-doa yang lain, khusus saja yang sudah diseterangkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu yang kedua. Yang ketiga, lau syakkal mutawaddi'u fi adadil ghusalat yubna 'alal yaqin. Kalau ragu, ini saya sudah mengusap muka, berapa kali saya tadi sudah mengusap? 3 kali, 2 kali, 1 kali. Yubna 'ala al yakin. Oh, saya belum yakin berapa ini, 2 atau 3. Begitu. Maka yakinnya berapa? Tadi saya sudah ngusap, sudah basuh. Yakinnya adalah sekali. Yang penting sudah ngusap sekali. Maksudnya Pak, kalau misalnya ya berkumur 1 kali, ya kan? Ngusap muka, membasuh muka 1 kali, membasuh tangan 1 kali, mengusap kepala sekali, kaki juga sekali, itu sudah cukup. Ya, itu yang wajib-wajib. Sunnahnya ditambahin 2 kali, 2 kali atau 3 kali, 3 kali. Ke-4 kali, 4 kali itu namanya apa kemarin? Makruh. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau yang 1 kali cukup. Ya, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah. Yang keempatnya makruh. Kemarin sudah kita bahas. Jadi yang yakin berapa kalau sudah membasuh? Minimal 1 dihitungnya. Itu yang perlu kita ketahui sebagai seorang yang berwudu. Yang keempat, wujudul ha'il mislu syama' ala ayyi udwin min a'dha'il wudu yubtilu. Adanya penghalang ya, dari anggota tubuh kita yang harus diwuduin kena air, itu membatalkan wudu. Contohnya apa? Syama', lilin. Lilin itu kalau misalnya nempel di tubuh kita, kena air, dia nggak nembus ke kulit. Begitu. Makanya kalau ada cat, diapain catnya? Dibersihin. Ada cat. Kecuali catnya yang tidak menghalangi air. Nah, ada cat yang tidak menghalangi air. Contohnya apa? Pacar. Tahu Pak pacar Pak? Pacar Cina. Pacar Cina, ada pacar Jawa, ya kan? Begitu ya. Ini contohnya lagi, ini apa namanya? Yang ini?
celah itu tidak menutupi air dari kulit. Nah itu boleh dipakai, nggak usah dibersihin dulu gitu ya. Nah kalau pipek atau pitek? Kutek. Kemudian apa ini Pak? Ini menutupin kuku nggak? Nutupin, maka harus kecuali kalau sudah, ini ada yang berpendapat kalau sebelum dikutek itu sudah suci, ada yang bilang nggak masalah. Tapi kalau saya ngapain dikutek-kutek segala, begitu ya. Begitu. Tapi kita kadang ibu-ibu begitu sih. Kita kadang ada bapak-bapak juga begitu, pakai celak gitu boleh. Kalau bapak-bapak celak bagian daripada yang diperbolehkan, ya. Laki juga boleh. Nah itu yang keempat, ya. Amal launu wahdahu kal khidab bil hana, ya, perwarna dari pacar air tadi, ya, itu tidak mempengaruhi dalam wudu kita, ya kan. Yang kelima, al mustahadah. Istihadah artinya adalah orang yang sakit dalam haidnya, ya, pendarahan di luar haid, begitu Bang. Ya, zaman Rasulullah ada orang haid, selesai waktu haid tapi darah masih keluar, begitu, bukan waktu haid, begitu, terus mengalir seperti saudara-saudara kita yang kena penyakit kanker rahim, itu biasanya darahnya keluar terus. Kita doakan saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, termasuk Pak Dodi, ya, termasuk istri Pak Pri, ya, kita doakan mudah-mudahan sembuh. Yang lain yang kita ketahui dan yang tidak ketahui dari warga kita, ya, ini bagian daripada istihadah adalah keluar darah terus menerus di luar waktu haid. Nah begitu, itu namanya istihadah, ya. Waman bihi salisu baul, ya. Jadi yang keluar itu darahnya terus bagaimana? Ya, wudu ketika mau sholat, ya, dibersihkan dulu, kemudian pakai pembalut, kemudian dia wudu, kemudian sholat. Setiap mau sholat wudu lagi, gitu. Termasuk salisul baul, bahasa Jawanya beser, bahasa Indonesianya apa Pak? Sundanya apa? Beser, kencing terus sama, gitu ya, beser, begitu, kebelet pipis terus, bagaimana? Gitu. Apalagi yang saudara kita yang prostatnya sudah mulai bergoyang, gitu kan, nggak normal, ya, maka dia bagaimana caranya? Seperti haid mustahadah tadi, yang haid biasa lain, gitu kan, habis masa waktu haidnya dia mandi, ya kan, wudu dulu kemudian mandi, kemudian tidak keluar lagi. Kalau istihadah sudah waktunya habis tapi masih keluar terus. Bagaimana cara membedakannya? Darah haid dan darah istihadah berbeda. Nah begitu kata dokter. Dokter mengatakan kalau istihadah darahnya merah, bening, bersih. Tapi kalau haid agak kehitam-hitaman, itu katanya. Nah untuk jelasnya tanyakan dokter. Makanya dokter harus ngerti juga tentang bagaimana ibadah dalam bersuci, gitu. Ini pelajaran, ya, daripada agama kita. Dibedakan orang yang haid, selesai haid mandi. Tapi kalau haidnya sudah selesai tapi darah keluar terus, bagaimana? Itu darah penyakit. Nah begitu ya, sakit berarti dia harus wudu setiap mau sholat, gitu. Kalau nggak ada air berarti tayamum. Begitu juga orang yang beser atau infilatur rih, orang yang suka keluar angin. Mohon maaf, kentut ya, begitu. Sering kentut melulu, gimana ini? Begitu. Ya udah, itu kelainan dalam perutnya. Tapi justru kalau nggak bisa kentut malah rumah sakit 3 juta, operasi, kan gitu kan. Orang operasi itu kalau belum bisa keluar anginnya, waduh ditunggu tuh. Bapak nanti boleh makan setelah keluar angin, kan gitu, setelah operasi. Nah seperti itu katanya, ya kan? Atau yang lainnya dari berbagai macam udzur yang boleh seseorang itu, ya, beribadah tapi kecuali dengan berwudu lagi, kan? Ya tawaddu'una likulli salatin. Setiap salat mau salat ya wudu dulu. Idza kana al-udhru yastaghriqu jami'al waqti. Apabila udhurnya itu memang memerlukan waktu, semuanya dipakai untuk udhur itu terus menerus, nggak bisa dibatalkan. Dominan dalam waktunya adalah beser, dominan dalam waktunya adalah buang angin, dominan dalam waktunya adalah keluar darah terus, begitu, ya. Karena ada juga Bapak Rimah
tidak haid, ya, tidak istihadhah, tapi keluar darah. Ya, bapak-bapak atau ibu-ibu, bapak juga bisa keluar apa namanya? Yang keluar bukan dari depan tapi dari belakang. Apa namanya itu? Ambeien. Atau juga bukan ambeien, kanker dubur. Ada juga Pak, begitu ya. Ya, banyak orang yang kena penyakit seperti itu, ada juga begitu kan. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya ya. Jadi kalau keluar darah bagaimana? Begitu ya. Ya kita bersihkan dulu, kemudian kita wudu baru sholat. Setiap waktu masuk sholat begitu. Aukana la yumkinu dhabtuhu, atau sesuatu yang bisa tidak bisa kita kendalikan. Ya, begitu. Bagaimana ini? Gitu kan, darahnya keluar terus, kencingnya terus keluar, bagaimana? Ya udah, pakai pampers sholatnya. Begitu. Boleh, harus sholat, tetap sholat walaupun pipisnya keluar terus. Begitu, pakai pampers. Nah itu najis Ustaz, bagaimana dibawa kemana-mana itu najisnya? Ente nggak sakit aja dibawa najis di dalam perutnya, kan gitu kan? Begitu. Ini karena uzur, karena ada masalah dalam kesehatannya, ya nggak apa-apa. Begitu. Allah itu tidak membebani kecuali yang Ia mampu, begitu ya. Ini daripada masalah yang beser dan lain-lainnya. Yang keenam, yajuzul isti'anah bil ghairi fil wudu. Dalam wudu boleh minta tolong teman yang lainnya untuk membantu wudu dia. Misalnya kita wudu, kemudian airnya cuma dikit, cuma satu ember di satu tempat. Misalnya bapak yang suka camping, family gathering, kemudian airnya cuma dikit, antri, misalnya gitu kan. Ada ember, ambil ember dari keran, biar irit, sini dituangin oleh kawannya, begitu. Wudu, nah, dari air yang dituangkan temannya, begitu. Ini kalau nggak boleh Pak, repot Pak, yang membuat keran-keran itu kan bantuan dari saudara kita semua kan, begitu. Boleh pakai keran, dibantu oleh keran-keran itu boleh, silahkan, gitu kan. Tidak ada haram. Zaman Nabi nggak ada keran, nggak ada jeding, nggak ada, begitu. Boro-boro jeding, sanyo aja nggak ada, gitu kan. Tapi boleh, nah, gitu kan. Jadi boleh minta tolong sanyo, nah, itu nama merek pompa air, gitu kan, begitu. Artinya apa? Sarana bisa dilakukan dengan apapun, bahkan orang juga bisa diperbantukan. Yang ketujuh, yubahu lil mutawaddi an yanshifa a'dha'ahu bil mindil. Seorang yang berwudu, selesai wudu boleh ya mengusap atau mengeringkan tubuh dari yang kena air itu dengan mindil, sapu tangan, dengan handuk, dengan lap, gitu. Ya kan? Itu diperbolehkan. Atau dengan tangan. Rasulullah begini Pak, kalau setelah mandi, ya kan, begini kan, nah begini, nggak pakai anduk, begitu. Itu sunahnya begitu. Tapi ketika pakai mindil, apa mindil tadi? Sapu tangan. Boleh nggak? Boleh, begitu. Boleh, begitu. Jadi jangan semuanya ikut sunahnya begini, begitu. Ya repot Pak, begitu repot, begitu. Kan zaman sekarang, kalau sunah shower itu nggak ada zaman Nabi. Kalau bapak di hotel ada showernya, bagaimana? Sunnah nggak? Itu sama dengan yang tadi. Boleh orang yang berwudu minta tolong pada yang lainnya. Kita minta tolong pada shower, pada keran. Nah, begitu, mandi disiramkan. Aslinya kalau zaman Rasulullah kalau mandi, begitu kan? Mandi junub nih misalnya, wudu selesai, sebelum selesai, ya, itu beliau begini dulu sampai seger, baru disiram air. Kanan dulu, kemudian kiri, gitu kan? Gitu. Nah, kalau zaman sekarang pakai gini nggak bisa Pak. Karena Pak, shower bisa juga saya pakai shower begini, tampung begini. Tapi banyak yang tumpah-tumpah airnya, kan gitu ya? Begitu. Bagaimana shower langsung gini? Boleh nggak? Ya boleh. Yang nggak boleh sholat udah junub nggak mandi, begitu, nggak sah sholatnya, begitu. Nah ini penting untuk kita ketahui bersama bahwa kalau kita junub mandi, kalau nggak ada air tayamum. Caranya, sarananya, peralatannya tergantung tadi fiqhul waqi, kondisi di saat itu, gitu. Jadi kalau zaman sekarang bapak-bapak rahimahullah wudu dengan alat-alat yang ada di sekeliling kita, di rumah-rumah kita, di tempat-tempat kita menginap, di tempat-tempat kita berada, kita manfaatkan. Itu adalah sarana, bukan ya inti daripada wudunya. Caranya ngikut Nabi, sarananya sesuai dengan kondisi kita masing-masing.
Sudah jam 6 kurang 10 menit. Sudah cukup babnya ini tentang hal-hal yang perlu diketahui. Insya Allah bab berikutnya ada al-mashu alal khuffaini, ya, yang mengusap sepatu. Nah begitu nanti insya Allah. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang perlu diperjelas. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, ya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Mohon maaf kalau ada salahnya, dan mudah-mudahan Allah memaafkan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz, yang dimaksud memperbagus wudhu itu seperti apa Ustaz? Nah, dalam hadis Ibnu Majah nomor 277 dinyatakan bahwa barang siapa berwudhu dan membaguskan wudhunya, kemudian dia menuju masjid, setiap langkahnya menghapus dosa dan menaikkan derajat. Yang memperbagus wudhu maksudnya gimana Pak Ustaz? Iya. Atau lagi Ustaz? Ada lagi? Nah, sering melihat orang wudhu tuh kalau kepala dua satu. Iya. Itu tadi mungkin terkait dengan membaguskan wudhu. Iya. Satu lagi. Kalau kita sedang sholat sunnah gitu ya di masjid ya, sunnahnya itu disirkan atau dizaharkan Pak? Karena kadang-kadang kalau kita sedang sunnah gitu agak rapat, ada yang suara dizaharkan kok mengganggu juga gitu loh kebutuhan kita. Yang sunnahnya sebenarnya apa sih gitu? Terima kasih Pak. Ya, ihsanul wudu. Ya, fa ahsanul wudu. Itu kemarin sudah kita bahas bab tentang bagaimana wudu yang bagus. Kan ini diulang pertanyaannya untuk supaya kita mengulang bagaimana supaya kita lebih paham lagi. Ya, sudah kita bahas, dan di dalam hadis Riyadhus Shalihin juga sudah kita bahas, di dalam fikih waktu hari Sabtu juga sudah pernah kita bahas. Dan sunnahnya wudu, ihsannya wudu itu adalah ya, menyempurnakan dalam hal perlakuan dalam setiap rukun ataupun wajib ataupun sunnah-sunnah wudunya. Misalnya begini, berkumur itu tidak wajib, ya. Yang wajib itu ada kemarin kita bahas niat, ya kan, membasuh muka, terus apa lagi? Tangan, terus mengusap kepala, membasuh kaki. Gitu. Kemudian kita tambahkan berkumur, ya, berkumur. Kita tambahkan ya istinsyaq, ya, istinsyaq dan istinsar. Menghirup air ke hidung dan dikeluarkan lagi. Ya kan? Itu bagian daripada sunnah. Ya, sunnah. Itu bagian daripada ahsana, memperbaiki wudunya. Yang sunnah-sunnah dilakukan. Wajibnya membasuh muka dan membasuh tangan. Ya, membasuh muka nih contohnya. Muka ini kan di sini. Muka, yang muka kan ya. Sini muka atau enggak? Ditambahkan, dilebihkan. Kalau saya botak di belakang sini, di depan ini botaknya, bukan di sini. Ada yang botak di sini, ada yang botak di sini. Kalau yang kurus biasanya botaknya di depan. Kalau yang gemuk ya botaknya di belakang, karena banyak mikir. Kalau yang di depan banyak pikiran. Kan gitu kan, begitu ya. Jadi begitu ya. Menurut saya ini banyak pikiran, nih botak di depan, ya kan? Begitu kan. Kalau yang di belakang banyak mikir, dan di depan banyak pikiran. Nah, ini bagian yang depan-depan ini diusap sampai ke nih betas ini, rambut yang ini ujung. Nah, ini Bapak. Ini namanya perbaiki, bukan di sini aja. Aslinya muka doang, tapi sampai sini. Janggut-janggutnya juga di gini-gini. Nah, sampai terasa basah. Oh gitu. Nah, ini tangan juga begitu. Aslinya kan sampai siku. Ya kan? Siku kan? Ya udah, sampai siku aja. Gak usah dilebihin. Kenapa? Sampai siku, kenapa dilebihin sampai segini? Bukan. Kalau masalah wudu dilebihkan bukan bentah, tapi malah sunnah. Nah begitu. Begitu sampai dilebihkan. Isbahul wudu. Nah, ahsanal wudu artinya apa? Isbahul wudu. Nah, isbahul wudu itu saya nyari terjemahnya yang cocok apa ya? Gitu kan. Kalau di bahasa Jawa itu ya kan, istilahnya apa istilahnya itu?
Ya, kalau bahasa Indonesia panjang ditambahkan. Panjangnya begini, selet begitu. Misalnya sekali kan? Wajibnya sekali, 2 kali, 3 kali, sampai melebihi siku. Bukan sampai siku, tapi melebihi siku. Ini melebihkan daripada siku sampai ke sini. Bukan dikurangi, bukan sampai siku aja. Wajibnya sampai siku, tapi kita lebihkan. Gitu. Kita lebihkan, ya. Dan juga tetap niatnya tetap karena Allah, tetap harus niatnya karena Allah semuanya. Begitu. Walaupun nggak dibunyiin, ya kan? Termasuk mengusap kepala. Tadi dia makan sekali jawaban dari Pak Hendri tadi. Gitu. Ada yang begini-begini, betul kan? Itu di kampung saya. Di kampung saya begini. Nggak tahu kalau di Minangkabau, gitu, ya kan? Di Minangkabau begini tidak? Enggak, ya kan? Karena beda gurunya, begitu. Kalau di kampung saya gurunya beda lagi, begitu begini, gitu kan? Tapi kalau ketemu Al-Quran, ketemu hadis akan sama. Tapi pendapat ulama boleh kita ikuti. Ada yang ulama mengatakan yang penting 3 helai rambut terkena, begitu. Dari situlah keluar yang begini-begini, yang minimal kena 3 rambut, begitu. Ya. Tapi kalau ngikutin sunnah, ini tidak wajib juga. Sunnah, tapi wajibnya adalah mengusap kepala. Dari depan, ikutin daripada hadis Bukhari, begini, ini ya, gini ngambil air, trek, begini. Seret, belakang sampai tengkuk, seret kembali ke depan. Itu wajibnya. Nah, ada pun telinga, nggak ada di Quran. Adanya di hadis, begini, gitu. Ini, begini, begitu. Adapun begini, nah itu kampung saya. Nah, ya kan? Ikut yang mana? Ya silakan. Ini pendapat dari ulama. Di kampung saya ada dalilnya juga ada dari pendapat para ulama fikih. Nah, di ulama sini gitu. Artinya dibolehkan juga begini-begini. Iya, boleh, mudah-mudahan diterima. Gitu aja. Jangan ribut, gitu kan? Jangan ribut. Kita doakan sama-sama. Kita yang begini saja ikutin sunnah belum tentu diterima. Begitu. Kalau niatnya kita salah, kan gitu. Begitu, niat kita salah. Gitu. Nah ini harus kita ini ihsanul wudu plus yang tadi jawaban beliau untuk Pak Hendri. Jadi seperti itu. Jadi termasuk juga membasuh kaki. Ya, kaki kan sampai mata kaki, dilebihkan di atas mata kaki. Ihsanul wudu minimal 1. Nah karena ihsan, fa ahsanul wudu ditambahi 2 atau 3, gitu. Ya. Terus kemudian cari airnya juga air yang halal. Jangan mencuri dari tetangga tanpa izin. Kalau namanya mencuri izin nggak Pak? Nggak izin, gitu. Supaya tidak dianggap mencuri, wudunya di masjid. Gitu. Di rumah sendiri. Nah, di rumah sendiri. Kalau air mati bagaimana Pak? Nah, kemarin kan mati. Bagaimana toh nggak ngalir? Begitu kan? Ya kan? Gitu. Ya. Ini masih beruntung Bapak sudah ngalir belum airnya? Oh, udah ya, ya udah ngalir. Nah ini Pak Hendri sama Pak Wendy. Nah, yang begini, nah, begitu. Yang terakhir tadi apa Pak? Salat sunnah. Oh iya, sholat sunnah apakah dijaharkan atau disirkan? Ada sholat sunnah itu yang dijaharkan, ada yang disirkan. Yang dijaharkan contohnya sholat taraweh, ya, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, ya kan? Itu yang dijaharkan, gitu, ya kan? Sholat gerhana matahari, gerhana bulan, bahkan jaharnya itu panjang sholat gerhana itu Pak, begitu, ya kan? Kalau kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasul, maka itu kita banyak yang nggak mau sholat gerhana lagi, gitu Pak. 1 rakaat, ya kan? 2 ruku'an, 2 al-fatihah, 2 surat. 1 suratnya, surat pertama Al-Baqarah, surat yang kedua Ali Imran. Itu ngikut sunnah Nabi. Kita di sini pernah belum? Sekali-kali boleh dicoba. Kan mumpung ada yang hafal Quran di sini Ustaz setia, ya kan? Begitu, ya kan? Begitu. Ya rakaat kedua, ya kan? Al-Fatihah pertama, surat yang ketiga An-Nisa. Nah, kan? Rukuk yang kedua dari rakaat kedua adalah surat Al-Fatihah, kemudian setelah rukuk itu ya i'tidal, ya kan? Kemudian surat yang keempat adalah Al-Maidah. Gitu, Pak. Berapa juz? Banyak juz, 6 juz atau 7 juz itu ya. Begitu. Kira-kira kuat nggak kita? Kalau masih muda-muda ini kayaknya kuat nih. Muda-muda ini. Kalau saya udah putih-putih ini kan gitu kan. Begitu ya. Boleh begitu. Nah dibaca keras
karena memang sunnahnya dikeraskan gitu. Nah kalau sholat sunnah rawatib ya, mengiringi sholat wajib maktubah ya, itu sunnahnya yang penting diri kita dengar gitu, nggak harus teriak-teriak ya gitu ya, nggak harus pakai sound system segala sholat sunnahnya ya, mau gitu kan, mau gitu nggak harus. Terawih juga nggak usah dikeluarin pak, nggak usah dikeluarin sholat terawih, doa jangan keluar lah mic-nya ya, begitu ganggu tetangga kita. Kalau misalnya sholat tahajud, misalnya bapak sholat tahajud di sini pakai sound system, itu yang sholat tahajud di rumah berisik pak, kita nggak khusyuk gitu ya. Ya jadi yang sholat tahajud di sini jangan pakai mic gitu. Sholat taraweh jangan dikeluarin. Allah itu mboten sare, apa itu? Tidak tidur. Tidak tidur, nggak harus teriak-teriaki. Allah itu tidak budek ya, Allah tidak budek. Udah Allah itu tahu batin kita kok, khainatal a'yun, bahkan kerlingan mata kita itu Allah tahu ya. Jadi alamul ghuyub yang gaib aja tahu, apalagi yang dibatin oleh kita ya kan gitu. Ya mafis sudur yang di hati kita. Makanya kalau kita baca sholat bapak, kalau bisa yang penting dengar suara kita. Itu masalahnya. Terkadang ada orang yang suka sholatnya keras, nggak mau ngaji, nggak mau dengerin orang yang ngaji, itu yang repot gitu. Ada repot ya. Sebenarnya kita ingin nasihatin orang yang salah, tapi pas dinasihatin orangnya nggak ada, kita datangin, kita yang dikomplain begitu. Yang repot jadi ustaz pak. Ini itu ada pendapat ulama tentang yang terakhir, tentang masalah suara sholat ya, kita langsung tepuk aja. Kalau ada yang dengar tepuk aja mas, ojo keras-keras gitu. Kata Ustaz Nur Yasin dan ustaz-ustaz yang lain, yang penting kita dengar. Berani nggak? Belajar, jangan ustaz aja. Kalau urusan sama orang, ustaz suruh maju, biar makan kita ditinggal. Gitu kan? Begitu ya. Insya Allah kalau makan bareng-bareng ya, itu insya Allah minum bareng-bareng masuk surga juga. Amin. Ada lagi cukup ya? Wah ada lagi. Wah ini pendatang baru ini. Bukan lama pendatang baru. Silakan. Waalaikumsalam. Saya mau nanya tadi Pak Ustadz yang menjelaskan tentang ada yang namanya makro, ada yang hukum fikih lah gitu. Ya. Tapi ada juga tadi yang sebutnya adalah sekarang hukum fikih paling bapak dan bid'ah itu ada di mana? Fikih dan bid'ah itu ada di mana? ya. Jadi Bapak rahimahullah, istilah bid'ah itu hadisnya hadis Aisyah. Ya, tak kenal itu. Ya, man ahdasa. Ya, gitu. Siapa yang membuat hal baru fi amrina hadza, ya, dalam urusan kita tidak ada dalilnya dan sebagainya, bahwa raddun dan mardudun, ditolak. Ya. Jadi itu tentang masalah nasnya. Nah, dari nas-nas yang ada Bapak, kenapa muncul berbagai macam fikih tadi? Ada makruh mubah. Zaman Nabi ada makruh mubah nggak diterangin, nggak ada. Apakah itu bid'ah? Kata-kata istilah wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Gitu. Nggak ada zaman Nabi. Gitu. Nah, kemudian kalau kita hanya pahamnya khusus nasnya saja, nggak memahami ahkam, nggak memahami maqasid, nggak memahami tentang al-waqi dan sebagainya tadi, yang banyak 8 poin tadi saya sampaikan, maka ini akan dianggap menjadi yang membuat hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, yang membuat definisi-definisi ini adalah bid'ah. Karena zaman Nabi enggak ada. Kalau bid'ah, kata dalam sebuah hadis ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Berapa? Itu ulama Imam Syafi'i, Imam Hambali, imam yang mereka punya pemahaman tentang sunnah tadi, ada sunnah, wajib dan sebagainya, itu mereka adalah penduduk neraka. Nah, ini harus didudukkan permasalahannya. Orang-orang yang seperti imam-imam itu adalah mujtahid.
landasan dari Quran, dari ayat yang lain, dari hadis-hadis Rasulullah untuk meletakkan sebuah hukum. Begitu. Akhirnya mereka membuat rincian-rincian. Ini yang sunnah, ini yang wajib, supaya umat-umat ya, Muhammad ini mengerti, oh kalau nggak melaksanakan ini, ya dosa atau tidak, gitu. Jadi jangan sampai yang sunnah menjadi wajib, setiap sunnah harus dilaksanakan. Nah kalau dia nggak mampu bagaimana? Gitu, ya kan? Contoh jenggot ini, sunnah, kalau nggak pakai jenggot, bagaimana? Dosa. Nah bahaya Pak. Begitu. Ini yang jadi kalau sunnah definisi sunnah itu antara definisi dari ulama hadis dengan ulama fikih berbeda. Sunnah adalah perilaku Rasulullah. Kalau orang ahli hadis orang yang pelajari hadis. Kalau sunnah dalam fikih, kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Begitu. Tapi kalau kita saya dulu waktu di NU ya seperti itu. Tapi akhirnya saya belajar tentang ya letter sunnah wajib, sunnah wajib, Quran sunnah, harus jenggot harus panjang, harus di segini. Kalau nggak begini dosa. Nah, tidak. Ini yang harus kita. Kalau bapak menganggap ini harus dilakukan, saudara kita banyak yang mati. Kalau kita di Mesir, kalau saya ke Mesir Pak, kemarin 20 hari, saya potong Pak. Kalau nggak begitu Pak, susah waktu ya zaman keras-kerasnya gitu. Oh Pak, dicurigai Pak, orang Jawa jenggotnya kental gitu Pak, ini ada apa begitu, ini Pak dicurigai begitu Pak. Begitu banyak Pak intel-intel itu Pak, begitu di sana, begitu ngaji begini Pak, nggak sembarangan Pak. Saya di sana jarang ada orang ngaji Pak. Indonesia itu termasuk merdeka beneran. Cuma setelah keluar dari masjid, nah nggak tahu merdeka atau tidak. Gitu. Nah itu Pak. Jadi di sana itu Pak ngaji begini nggak bisa. Kecuali di Al Azhar. Gitu di Al Azhar, masjid Al Azhar saya di sana, 20 hari saya di sana, itu keliling. Begitu. Jadi subhanallah. Jadi kita semuanya harus paham mana itu bid'ah ya, yang tidak ada dasarnya, mana fitnah ya, yang sebenarnya ada dasarnya cuma kita belum mengerti. Ya, ada dasarnya namanya dengan kias, ada kiasnya. Nah orang-orang yang yang memahami fikih nusus terkadang tidak memahami tentang fikih al-ahkam, akhirnya nggak memakai kias, nggak memakai istihsan, nggak memakai ijma, yang penting Quran dan hadis. Gitu. Ya, ini maka pentingnya kita belajar fikih. Nanti insya Allah akan tahu kalau kita semakin belajar lagi, para ustaz-ustaz kita ya, gitu. Ada yang belajar tanpa guru, ada juga baca kitab jadi perpustakaan, memberikan fatwa, ada Pak. Gitu. Ya di kampus saya dulu ada, gitu kan. Nikahnya bareng sama saya tanggal 27 Oktober bareng, gitu. Itu ngaji di situ. Nah dia tidak punya guru, tapi baca kitab aja terus sendirian, nggak pakai guru. Begitu, nggak pakai guru. Saya pernah tanyakan itu. Kalau belajar buku, belajar Quran, belajar hadis, nggak pakai guru bagaimana Ustaz? Saya tanya pada seorang guru namanya Syekh Qasim, ya dari Lebanon, dari Libanon, ahli hadis. Beliau ada di YouTube, ya ada di YouTube ada sekarang masih udah tua, tapi beliau waktu pertemuan besar di Qoah begitu saya tanya, Ustaz, bagaimana belajar Quran dan hadis tanpa guru? Apa namanya? Otodidak. Kata beliau singkat, nggak dijawab kabar, selanjutnya cukup. Nah, begitu kata beliau. Orang yang belajar tanpa guru hanya dari kitab saja, dolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Begitu. Kan Bapak belajar Quran pakai guru, belajar tajwid pakai guru, jangan dari YouTube. Gitu. Murid itu adalah ya, bersama guru, bukan bersama buku. Gitu. Begitu Pak. Jadi kalau kita belajar Quran, kalau kita dari guru, kalau kita salah dibetulkan. Gitu. Belajar hadis, kalau kita nggak ngerti dipahamkan ahli hadisnya. Begitu. Nah kita alat-alatnya harus ada, sehingga tidak tahu ini bid'ah yang sebenarnya bagaimana. Banyak orang membahas bid'ah masalah fikih, tapi nggak membahas bid'ah dalam akidah. Nah,
Nah begitu misalnya, ya kan? Hanya kita membahas bid'ah banyak sekali tentang masalah bid'ah, tapi muamalah dengan keluarganya kita nggak ajarkan. Bagaimana makan dengan tangan kanan, bagaimana tentang muamalah dengan tetangga. Yang sunnah terkadang ditinggalkan, yang bid'ah dilakukan. Bid'ah baru apa contohnya? Ya kan? Mengoreksi orang tapi lupa mengoreksi diri sendiri. Oh gitu. Ya ini kita harus bedakan. Makanya Bapak tentang hukum fikih tadi secara kesimpulannya ini ijtihad ulama. Zaman Nabi nggak ada hak wajib, apalagi sunnah, mubah, makruh dan zaman Nabi nggak ada. Ini ijtihad. Ulama kalau ijtihad, ya kata Rasulullah, kalau seorang ulama, seorang muslim ijtihad, kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1 pahala. Syarat ijtihad, syarat mujtahid itu banyak. Hafal Quran, hafal hadis, hadisnya berapa ribu, berapa juta hadis, berapa ribu hadis, ratus ribu hadis dan sebagainya. Ngerti mantik, mantuk, ngerti muqayyad dan lain sebagainya. Ya, ijma, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu lain-lainnya ngerti. Ya, gitu. Itu ijtihad mujtahid. Enggak ada zaman sekarang namanya mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, namanya mujtahid mutlak. Sekarang nggak ada. Adanya ada mujtahid ijtihad secara jama'i, kolektif. Disebut di sini ada di Majelis Ulama Indonesia. Dikumpulkan dengan ahli fikih, ahli ilmu agama, ilmu alam, ilmu makanan dan sebagainya dikumpul di MUI. Itu Pak. Jadi kita harus belajar lagi tentang Islam ini supaya bisa membedakan mana itu yang ijtihad, mana yang dibolehkan dan mana yang tidak, yang bid'ah mana, yang tidak bid'ah mana. Terus belajar. Gitu. Jadi orang yang mendiamkan bid'ah bukan berarti dia setuju dengan bid'ah, ya. Gitu. Orang yang tidak melakukan sunnah bukan berarti dia tidak paham sunnah. Bisa jadi dia belum mengamalkan sunnah karena dia menjaga gitu untuk muamalah di hubungannya. Gitu, ya. Itu saja. Mohon maaf. Sudah cukup ya? Sudah lewat ini. Ya, banyak. Mohon maaf, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah.